adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi nih dengan Kak Desi. Hari ini kita akan pembahasan tryout ke-1 pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Nah adik-adik, soal nomor 1 pertanyaan adalah gagasan pokok pada paragraf di atas adalah. Lalu adik-adik baca paragrafnya. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pastinya adik-adik harus tahu ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah biasanya gagasan pokok berada di kalimat utama ya adik-adik ya. Nah adik-adik untuk soal nomor 2 kita tetap mencari gagasan pokok. Nah tapi dari gambar. Nah gagasan pokok sesuai gambar di samping adalah, ini adik-adik bisa lihat ya. Yang B datang kesiangan ke sekolah. Karena di situ ada gambar ibu guru dan serta muridnya. Lalu datang seorang satu murid lagi yang menggunakan tas ya adik-adik ya. Jawabannya yang B. Nah adik-adik soal nomor 3 pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas. Kita harus ketahui dulu nih adik-adik, pernyataan adalah hal menyatakan ya. Nah kita lalu setelah itu kita baca paragrafnya. Nah dari paragraf tersebut pernyataan yang tepat sesuai isi paragrafnya adalah yang B, batik modern yang dibuat Bu Kartika bermotif khas Banten. Jawabannya ya. Baik adik-adik, untuk soal nomor 4 antonim kata modern dalam teks tersebut adalah, nah seperti adik-adik ketahui ya, antonim itu adalah kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain. Nah di sini yang dari kata modern berarti yang C jawabannya, yaitu tradisional ya adik-adik ya. Baik adik-adik, untuk soal nomor 5 urutan kalimat yang tepat untuk menjadi paragraf yang padu adalah seperti adik-adik harus ketahui, sebuah paragraf akan menjadi padu atau baik bila kalimat-kalimatnya disusun berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah jawabannya berarti yang tepat untuk paragraf atau susunan kalimat di atas adalah yang A ya adik-adik. Nah adik-adik, untuk soal nomor 6 kata tanya yang tepat untuk melengkapi teks wawancara di atas adalah, yang pastinya adik-adik harus tahu dulu ya kegunaan atau fungsi dari kata tanya. Kata tanya apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang. Lalu kata tanya mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Tanya-tanya kapan? Itu untuk menanyakan waktu. Kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses. Nah di sini jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 6 dari teks wawancara di atas adalah yang D jawabannya, yaitu kata tanya apa ya adik-adik. Baik adik-adik, untuk soal nomor 7 urutan petunjuk yang tepat untuk melakukan gosok gigi adalah, nah kita harus tahu dulu nih, tunjuk melakukan gosok gigi secara sistematis atau berurutan adalah yang jawabannya yang C ya adik-adik. Nah ketentuan untuk memberi arah atau bimbingan bagaimana teks, jadi adik-adik harus tahu dulu nih pengertian dari teks petunjuk ya. Teks petunjuk adalah teks yang berisi ketentuan untuk memberi arah atau bimbingan bagaimana suatu harus dilakukan dan harus berurutan ya adik-adik ya. Dan jawaban yang tepat adalah yang C. Adik-adik, untuk soal nomor 8 nama penulis buku biografi di atas adalah, nah ada di cover paling depan ya adik-adik ya, yaitu jawabannya udah pasti yang B ya, Suparto Raharjo. Nah adik-adik, untuk soal nomor 9 rima yang sesuai dengan puisi tersebut adalah, nah di sini kita tahu dulu rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Nah untuk soal ini pengulangannya pada akhir larik sajak yang berdekatan, yaitu U. Larik adalah baris ya adik-adik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang D. Kau dapat memberikan ilmu. Nah adik-adik, untuk soal nomor 10 isi puisi di atas adalah, nah adik-adik harus tahu dulu nih pada larik 1 dan kedua menceritakan manfaat buku ya, dan larik terakhir banyak orang yang mengabaikannya. Nah dapat ditarik kesimpulannya secara tersurat ya adik-adik ya, yang tertulis yang di paling bawah, yaitu jawaban yang tepat adalah yang B, banyak orang yang mengabaikan ilmu adik-adik. Adik-adik, untuk soal nomor 11, Pani bisa menemukan arti kata-kata yang sulit tersebut pada ada apa ya? Setelah adik-adik baca kutipan di atas, ya kata-kata yang sulit dalam bahasa Indonesia, adik-adik dapat mencarinya di jawabannya pasti C, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adik-adik, untuk soal nomor 12, bagaimana watak orang-orang
orang kampung dalam penggalan cerita di atas. Adik-adik baca ya ceritanya, dan pastinya adik-adik harus tahu dulu watak itu apa sih? Watak adalah sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku ya adik-adik ya. Jadi untuk nomor 12 sesuai dari kutipan cerpennya yaitu yang A, sombong ya adik-adik ya. Nah adik-adik untuk soal nomor 13 kita baca dulu ya. Tokoh yang diusir dan dicaci maki dari peserta adalah dari pesta, maksud Kak Desi adalah, nah adik-adik baca dulu teksnya. Baru satu adik-adik harus tahu dulu pengertian dari tokoh. Tokoh adalah pemegang peran atau peran utama dalam cerita nih adik-adik. Nah dalam tokoh yang diusir dan dicaci maki dari pesta di dalam cerita adalah anak kecil. Jawabannya yang C ya adik-adik. Soal nomor 14, ikan koki yang dipelihara Dayu termasuk dalam jenis C adik-adik ya, ikan mas. Jawabannya yang C yang benar. Nah adik-adik bagian dari teks eksplanasi yang berisi gambaran umum atau definisi dari suatu gejala yaitu, nah ini adalah struktur teks eksplanasi ya adik-adik ya. Jawabannya benar adalah B, pernyataan umum ya adik-adik. Nah adik-adik untuk soal nomor 16, ringkasan paragraf di atas yang tepat adalah, nah baru setelah itu baca paragrafnya. Dan adik-adik pasti harus tahu ya, ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Nah untuk soal nomor 16 jawabannya yang tepat ada yang C, 6 tahun ini ya adik-adik ya, belumlah cukup untuk meraih cita-cita, aku masih ingin melanjutkan sekolah. Jadi jawabannya yang C ya. Nah adik-adik untuk soal nomor 17, sumber iklan di samping adalah, adik-adik lihat iklannya sumbernya dari mana ya. Nah sumber itu adik-adik kasih tahu juga, sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Nah adik-adik biasanya dia ada di atas atau maupun di paling bawah ya. Nah kebetulan untuk sumber iklan di samping ini adalah yang C jawabannya, yaitu Pusat Promosi Kesehatan RI. Nah adik-adik untuk soal 18, kalimat yang sesuai untuk melengkapi pantun tersebut adalah, adik-adik pastinya harus tahu dulu ya ciri-ciri pantun. Nah ciri-ciri pantun setiap baris memuat 8-12 buku kata, lalu terdiri dari 4 baris ya adik-adik ya. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi, lalu bersajak atau rima ABAB ya adik-adik ya. Jadi untuk nomor 18 jawaban yang tepat adalah yang B, pastilah menjadi pintar ya adik-adik. Nah adik-adik nomor 19, amanat dalam pantun tersebut adalah, nah adik-adik harus tahu dulu nih, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengarnya. Di sini, jika kamu membeli sukun, beli saja di Kota Blitar. Jika kamu rajin dan tekun ya, nah maka kamu akan menjadi pintar. Jadi adik-adik pasti adik-adik lihat saja di bagian isinya, baris ketiga dan keempat. Berarti jawabannya adalah yang A. Jika kamu rajin dan tekun, maka kamu akan menjadi pintar. Itu ya adik-adik jawabannya. Nah adik-adik untuk soal nomor 20, penulisan tanda baca yang benar untuk nomor 1 ya, yang ada di dalam teks undangan di atas, yang jawabannya tepat adalah, adik-adik tahu dulu fungsi dari tanda baca. Pertama yang koma, dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat seperti wahai dan lain-lain, lalu memisahkan hari dengan tanggal dan lain-lain ya adik-adik ya. Lalu titik 2 dipakai dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda seru, kalimat perintah, tanda tanya menanyakan sesuatu ya adik-adik. Jadi untuk soal nomor 20 pilihannya adalah yang C, yaitu tanda baca koma. Nah adik-adik untuk soal nomor 21, isi pokok dan informasi dalam kutipan teks pidato tersebut yang tepat adalah, nah adik-adik harus tahu dulu nih, isi adalah sesuatu yang ada atau termuat terkandung dalam sebuah baik paragraf, teks maupun kalimat ya adik-adik ya. Nah untuk jawaban yang nomor 21 adalah yang D ya, kecemasan terkikisnya bahasa Indonesia. Nah adik-adik untuk soal nomor 22, berikutnya merupakan ciri dari teks puisi dan prosa ya adik-adik ya. Prosa itu adalah cerita biasanya ya. Nah teks, kalau jawabannya tepat adalah yang A, teks puisi itu berbentuk bait, sedangkan teks prosa berbentuk narasi atau cerita ya. Jadi jawabannya langsung saja yang A ya adik-adik. Baik adik-adik untuk soal nomor 23, untuk mengisi bagian nama di atas adalah nama ya adik-adik. Berarti dari bagian A, B, C, D ini yang tulisannya nama seseorang berarti yang B, Nana Mardiana ya adik-adik ya. Nah adik-adik untuk soal nomor 24, kalimat efektif. Nah ya untuk melengkapi undangan di atas adalah
adalah, nah adik-adik lihat di undangannya, lalu pilih ya jawabannya. Adik-adik harus tahu dulu kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, seperti subjek dan predikat ya, harus ada ya adik-adik. Lalu setelah itu memperhatikan ejaan yang digunakan serta cara memilih katanya ya adik-adik. Jadi untuk nomor 24 jawabannya yang D, Bapak atau Ibu pada pertemuan yang akan dilaksanakan ya adik-adik ya. Nah adik-adik untuk soal nomor 25, amanat yang terkandung dalam berita di atas adalah, nah, adik baca nih ceritanya. Tapi adik harus tahu dulu ya, pengertian dari amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca atau pendengarnya ya. Jadi untuk soal nomor 25 jawabannya yang B, kita harus berhati-hati saat bermain. Nah adik-adik, untuk soal nomor 1 uraian, karya sastra banyak jenisnya nih, diantaranya puisi, novel, cerpen, pantun, dan lain-lain. Nah di sini tuliskan pengertian dari puisi. Nah adik-adik tinggal tulis pengertiannya ya. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan naik dan bait ya adik-adik ya. Nah adik-adik untuk soal nomor 2, ini ada 2 ya pertanyaannya, disebut apakah tulisan di atas. Lalu yang B-nya tuliskan minimal 3 ciri dari jenis tulisan di atas. Di sini jikalau ada di tanah Minang, sempatkan diri membeli peci. Jikalau lewat di muka orang, jangan lupa ucapan permisi. Nah, berarti jawabannya adalah tulisan di atas ada termasuk pantun ya adik-adik ya. Nah, di sini cirinya setiap bait terdiri atas 4 baris, lalu satu baris berisi 8 sampai 12 suku kata, memiliki sampiran dan isi, dan rima AB-AB ya adik-adik ya. Nah adik-adik, nomor 3 apa ide pokok paragraf di atas? Yaitu tentang kepercayaan masyarakat Baduy ya adik-adik. Di mana letak kalimat utama paragraf di atas? Ada di awal kalimat ya adik-adik ya, kalimat pertama di paragraf di atas ya. Jadi jawabannya seperti ini ya adik-adik. Nah adik-adik untuk soal nomor 5, ubahlah kalimat yang berada di dalam kurung dengan penggunaan ejaan tepat. Di sini dalam kurungnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa adalah Sultan Banten. Nah jawabannya benar, Sultan Ageng Tirtayasanya itu huruf awal K-nya adalah di setiap katanya adalah huruf awalnya kapitalnya ya adik-adik ya, jadi kapital. Lalu adalah Sultan Banten. Nah ini juga AX-nya besar, B-nya huruf kapital juga huruf besar. Nah huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, dan huruf pertama unsur nama jabatan serta pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat ya adik ya. Jadi ini jawabannya benar. Oke baik adik-adik, terima kasih, sampai bertemu kembali. Kalau ada yang kurang paham nanti kita dijimit ya. Dadah.